Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Adina Manurung dari kelas 2D jurusan PPKN 2020. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang fenomena hukum yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tugas ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Sebelum kita memasuki apa saja sih fenomena yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, kita perlu tahu apa sih arti dari fenomena hukum tersebut. Nah, jadi fenomena adalah peristiwa yang terjadi nyata, sedangkan hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang sifatnya memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam hukum itu harus ditaati oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan fenomena hukum adalah peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Nah, pasti teman-teman merasa bingung kan, apa sih hubungan fenomena hukum dengan masyarakat? Nah, jadi hubungan fenomena hukum dengan masyarakat ini ialah tidak dapat terpisahkan, karena di mana ada manusia, di situ juga terdapat hukum yang mengikatnya. Hubungan hukum dengan masyarakat ialah bahwa hukum secara harfiah adalah peraturan yang bersifat mengikat, baik ditujukan kepada perseorangan, berkelompok, maupun bernegara. Hubungannya dengan masyarakat yaitu hukum mengatur tingkah laku bermasyarakat agar tidak berlaku seenaknya saja. Seperti contohnya pada saat lampu merah kita dilarang melaju. Itu adalah salah satu contoh bahwa bukti hukum mengikat dan wajib dipatuhi. Kemudian teman-teman pasti bingung kan, apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran hukum itu? Nah, jadi pelanggaran hukum adalah penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan apa yang ia lakukan di lingkungan masyarakat dari peraturan atau hukum yang telah dibentuk, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pelanggaran hukum biasanya terjadi karena kurangnya kesadaran diri untuk menaati hukum yang ada, kekurangan pengetahuan tentang hukum yang berlaku, dan mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan cara praktis namun tidak sesuai dengan hukum. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi mini riset saya yang saya lakukan bertempat di alamat Jalan Ikan Aruan, Lingkungan 3, Kelurahan Sidemukti, di mana itu daerah tempat tinggal saya. Kemudian data hasil penelitian saya ialah anak remaja yang tinggal di daerah kampung saya, dan kemudian masyarakat sekitar rumah saya. Fenomena hukum yang saya temui adalah banyak anak remaja di kampung saya melakukan balap liar. Balap liar tersebut dilakukan di jalan pabrik benang yang berada di Kelurahan Sidemukti. Selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga menimbulkan korban jiwa, di mana banyak remaja yang tewas akibat kecelakaan pada saat balap tersebut. Nah, kemudian fenomena hukum yang saya jumpai di sekitaran rumah saya adalah pencurian kelapa sawit atau yang biasa disebut brondolan. Berhubung di depan rumah saya merupakan perkebunan kelapa sawit, maka fenomena hukum yang sering terjadi ialah pencurian kelapa sawit. Fenomena ini termasuk ke dalam pencurian ringan, di mana ada undang-undang yang mengaturnya, yakni secara ringkas pasal 362 JO dan pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menerangkan bahwa pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Jadi menurut saya fenomena hukum atau peristiwa hukum pada kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat banyak terjadi, baik itu fenomena mematuhi hukum maupun fenomena pelanggaran hukum. Karena pada dasarnya manusia itu diatur oleh hukum. Nah, selanjutnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena hukum
atau pelanggaran hukum. Nah, jadi faktor yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan sandang, pakan, pangan yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya. Jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Selanjutnya, faktor kedua adalah faktor lingkungan atau tempat tinggal. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku cenderung berpikir dengan menggunakan kerangka pikir yang baik dan sistematis, sehingga segala perbuatan cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan. Lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dalam melakukan tindakan terkadang berpikiran sempit. Selanjutnya, solusi yang saya tawarkan mengenai peristiwa fenomena hukum yang terjadi tersebut. Menurut saya, solusi yang saya tawarkan ialah yang pertama, meningkatkan pengamanan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, lebih tegas menindaklanjuti peristiwa pelanggaran hukum tersebut. Kemudian yang ketiga, saling mengingatkan sesama keluarga, tetangga, dan teman untuk tidak melakukan pelanggaran hukum tersebut. Kemudian yang keempat, memperingati remaja-remaja bahwa balap liar itu bahaya karena bisa merenggut nyawa kalian. Kemudian yang kelima, saling mengingatkan tentang sanksi dari pelanggaran hukum tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah untuk melaksanakan solusi yang saya tawarkan tadi, yaitu yang pertama, meminta bantuan kepada kepala lingkungan untuk dapat memberikan teguran kepada pencuri kelapa sawit atau remaja yang ikut balap liar tersebut. Selanjutnya, memberi video atau tayangan bahwa peristiwa itu merupakan pelanggaran hukum. Yang ketiga, kemudian bersilaturahmi ke rumah tetangga dan berbincang-bincang mengenai fenomena hukum dan sanksinya. Baik, sebagai penutup, proyeksi atau gambaran yang tercipta apabila solusi yang saya berikan tadi terlaksana ialah mungkin akan tercipta masyarakat yang lebih mengerti akan hukum dan mengerti pelanggaran hukum beserta sanksinya, sehingga tercipta masyarakat yang lebih tahu hukum dan lebih tertib. Apabila sudah tercipta suasana yang seperti itu, maka mungkin Indonesia baru benar-benar menjadi negara hukum. Tidak hanya itu, mungkin masyarakat akan lebih bijak dalam menanggapi masalah hukum dan fenomena hukum yang terjadi di Indonesia. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proyek dalam pengantar hukum Indonesia ini mengenai fenomena hukum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.